Hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Tepat ketika suara itu keluar lagi, tiba-tiba Xiaoyan merasakan krisis yang lebih kuat, yang membuat Xiaoyan bahkan sedikit panik. Karena sejak dia datang ke sini, dia sudah sangat berhati-hati. Xiaoyan bahkan telah menggunakan kekuatan jiwanya untuk memperhatikan di area ini. Namun dia merasakan aura dari peti mati tersebut. Sepertinya dia tidak merasakan keberadaan orang kuat lainnya. Pada saat ini, Xiaoyan dijebak oleh kekuatan pembatasan yang sangat kuat, yang membuat tubuhnya tidak bisa bergerak. Ditambah lagi aura yang dipancarkan dari tubuh leluhur belang juga melonjak dengan gila-gilaan, yang menyebabkan paksaan yang dahsyat menyebar dari tubuhnya. Jelas, leluhur belang hanya berpura-pura sebelumnya, karena bisa menjadi leluhur. Mereka semuanya adalah monster tua. Hanya saja leluhur ini tidak lagi terlihat seperti manusia. Sepertinya dia terbawa oleh suatu keberadaan dan berubah menjadi monster pemakan manusia. Oleh karena itu, kekuatan Xiaoyan sendiri bisa dijebak oleh pembatasan yang sangat kuat ini, dan Xiaoyan khawatir dia tidak akan bisa mematahkannya. Jadi Xiaoyan harus diizinkan untuk mengambil tindakan. Bagaimanapun kekuatan monster ini cukup tinggi saat ini, bahkan metodenya lebih aneh lagi. Telan tubuh dewa asli, betapa lezatnya itu. Leluhur belang meraung sambil menelan ludahnya, seolah-olah dia melihat makanan lezat di depannya. Segera Xiaoyan melihat kepala leluhur belang yang memiliki 8 kelopak tersebut bertambah besar. Sepertinya dia ingin menelan Xiaoyan yang tingginya ratusan kaki dalam satu tegukan. Sialan, krisis ini bukan berasal dari orang ini, tapi ada yang lain. Gumam Xiaoyan di dalam hatinya, tapi dia tidak terburu-buru. Karena meskipun rasa krisisnya cukup kuat, tapi setelah bergabung dengan avatar dewa asli, setelah dia menampilkan kekuatan simbiosis, banyak rasa krisis yang hilang. Bagaimanapun kekuatan simbiosis sangatlah kuat, karena teknik ini memungkinkan Xiaoyan langsung memiliki hubungan dengan makhluk di bintang ini. Jadi, jika orang ini ingin membunuh Xiaoyan, itu setara dengan menghapus semua makhluk hidup di bintang tersebut. Jadi bintang di matanya yang mendominasi, itu juga meningkatkan kekuatan tempur Xiaoyan ke tingkat yang sangat besar, sehingga sangat sulit jika ingin membunuhnya. Tepat ketika kepala 8 kelopak ini mencoba menelan Xiaoyan, tiba-tiba sosoknya langsung tercengang, karena semua pukulan menghantamnya dengan keras. Duar! Di bawah suara teredam yang bergema, leluhur belang sudah melesat ke belakang. Kemudian sosok ungu muncul di depan Xiaoyan. Namun fitur wajahnya terdistorsi, seolah-olah ada seseorang yang telah memukul wajahnya dengan tinju, sehingga wajahnya terlihat sangat aneh. Namun saat sosok ini muncul, itu juga langsung membuat jantung Xiaoyan berdetak kencang. Ada yang menyebabkan semua ini. Suaranya serak dan tidak menyenangkan ini seperti keluar dari tenggorokan yang kering. Saat melihat Xiaoyan tidak menjawab, sosok ungu itu mengerutkan kening. Jelas sosok ungu ini adalah leluhur Bodhidharma yang disebutkan oleh leluhur belang sebelumnya. Kemudian dia segera meninju Xiaoyan dengan keras, karena Xiaoyan tidak bisa bergerak. Yang bisa Xiaoyan lakukan hanyalah menerima pukulan keras ini. Tuar! Pukulan itu langsung menghantam perut Xiaoyan, yang membuat Xiaoyan langsung terkejut, karena tubuhnya disegel oleh kekuatan tak terlihat di sekelilingnya. Biarpun pukulan ini menimpanya, sosok Xiaoyan tidak bergerak sama sekali. Berapa banyak murid yang hilang dari sekte boneka dewa hari ini? Berapa banyak boneka dewa yang telah musnah? Sekarang, Anda harus membayar dengan nyawa Anda. Pria berwarna ungu bernama Bodhidharma mendengus dingin. Kemudian dia memukul perut Xiaoyan lagi.
Klan dewa asli, saya pikir Anda mengambil tubuh ini dari saya, jadi datang ke sini setelah dewasa. Sekarang saya khawatir, kecuali tubuh ini tidak ada lagi dewa asli yang masih hidup. Bodhidharma melihat sekilas Xiaoyan. Dia sepertinya cukup mengenal tubuh avatar dewa aslinya. Metode pembatasan ini luar biasa. Hanya mereka yang menguasai teknik terlarang yang memiliki kesempatan untuk menerobosnya, kan? Xiaoyan bertanya dengan dingin. Tidak ada yang bisa mengatakannya, jawab Bodhidharma dengan yakin. Mendengar itu, Xiaoyan memandang Bodhidharma yang fitur wajahnya aneh dan sepertinya itu tidak nyata. Dengan kata lain, meskipun aura yang keluar dari tubuhnya aneh, tapi ada rasa keakraban. Ada banyak hal yang tidak masuk akal dari diri Anda. Jadi tunggu sampai saya memaksa jiwa Anda keluar dari tubuh Anda dulu. Bodhidharma datang mendekat ke Xiaoyan, kemudian dia menerentangkan jarinya dan meletakkannya di antara alis Xiaoyan. Namun pada saat ini, cahaya biru tiba-tiba muncul di antara alis Xiaoyan. Kemudian cahaya biru itu meledak dan langsung menyapu menghilangkan semua belenggu tak kasat mata yang memenjarakan Xiaoyan. Jelas cahaya biru ini secara alami berasal dari mata anjing. Hanya saja Xiaoyan tidak membiarkan Goyan itu keluar dari reruntuhan roh. Setidaknya, selama dia berada di dunia kuno Dewa Iblis Abadi, Xiaoyan tidak ingin mengekspos Goyan untuk saat ini. Bagaimanapun jika dibandingkan dengan daun pohon dunia yang sulit ditemukan, Goyan lebih banyak membantunya. Tepat ketika pembatasan di sini tiba-tiba dilanggar saat tubuh fisik Xiaoyan pulih dalam sekejap, kemudian cahaya keemasan tiba-tiba muncul di lengannya. Segera Xiaoyan mengangkat tinjunya dan langsung memukul sosok ungu di depannya. Mustahil, bagaimana Anda bisa menembus batasan saya? Suara serak itu keluar karena terkejut. Namun Xiaoyan tidak menjawab dan terus mengayunkan tinjunya yang menderu-deru. Melihat itu, sosok ungu itu juga langsung bereaksi dan meninju ke arah tinju Xiaoyan dengan keras. Duar! Tepat ketika tinju dari kedua orang itu bertabrakan, tiba-tiba suara teredam menyebar, bahkan dampak energi yang menakutkan menyebar ke segala arah. Saat berikutnya, sosok ungu itu tiba-tiba bergerak lagi. Pada saat yang sama, Xiaoyan juga merasakan sakit di kepalan tangannya dan tinjunya juga tiba-tiba meledak. Sialan, ini adalah kekuatan aturan. Saya khawatir orang ini dapat dengan mudah mengendalikan aturan. Di bawah tinju sosok ungu itu, tubuh Xiaoyan saat ini dapat terguncang. Kemudian sosok ungu itu terus menekan ke arah Xiaoyan di udara. Segera cetakan telapak tangan ungu muncul di dada Xiaoyan. Tepat suara berdengung keluar, Xiaoyan merasakan suara gemuruh di benaknya, dan sosok Xiaoyan langsung melesat mundur ke belakang dengan beberapa tulang dada yang patah. Sungguh, kekuatan yang luar biasa. Wajah Xiaoyan tiba-tiba tenggelam. Namun hal yang aneh adalah Xiaoyan tidak bisa merasakan kekuatan aura yang terpancar darinya. Tapi jika dilihat dari luka di tubuhnya, seharusnya sosok ungu di depan Xiaoyan. Seharusnya keberadaan keabadian para dewa. Hei, bunuh 1000 pisau, Anda bukan tandingannya. Jadi dalam hal ini biarkan saya keluar, sehingga saya bisa memberinya pelajaran. Jadi cepat biarkan tuan mata anjing ini muncul sejenak, kata Goyan dengan penuh semangat. Bagaimanapun saat ini Goyan juga telah melihat Bodhidharma. Hanya saja dia dipenjara lagi oleh Xiaoyan di Lingsu. Namun meskipun Xiaoyan bisa mendengar kata-kata Goyan, Xiaoyan masih mengabaikannya. Bagaimanapun sekarang, makhluk kehendak Dewa Iblis Abadi sedang mengincar. Jadi bagaimana mungkin Xiaoyan berani melepaskan Goyan dari Lingsu dan keluar di dunia Dewa Iblis Abadi, karena selama Goyan berada di Lingsu, Xiaoyan percaya bahkan kehendak Dewa Iblis Abadi tidak akan dapat merasakan keberadaan Goyan. Setelah sosok Xiaoyan bergerak dengan tinju yang dipenuhi cahaya keemasan, dia meraung dan keras. Kemudian tubuhnya berubah menjadi ribuan kaki. Namun saat Xiaoyan hendak menggunakan kekuatannya untuk melawan, sosoknya tiba-tiba kembali terguncang.
Meskipun Xiaoyan yakin pembatasan di sekitarnya jelas telah dilanggar, tapi pembatasan tersebut muncul lagi sehingga dia dibatasi dan tidak dapat bergerak lagi. Segera sosok ungu itu tiba-tiba keluar, kemudian ketika Xiaoyan tidak bisa bergerak, sebuah kekuatan meledak di dada Xiaoyan dan sebuah lubang besar berdarah muncul di dada Xiaoyan yang menyebabkan darah emas berceceran di mana-mana yang membuat pupil Xiaoyan langsung menyusut tajam. Hai, bunuh 1000 pisau sialan. Bukankah saya sudah mengatakan Anda bukan tandingannya? Jadi biarkan Tuan Anjing yang melakukannya. Lagi pula dia bukanlah orang kuat biasa, dan ini adalah bagian dari tubuh fisik Tuan Anjing. Begitu pernyataan ini keluar, meskipun Xiaoyan tidak bisa bergerak, mata Xiaoyan tiba-tiba menyusut lagi. Bagaimanapun Xiaoyan baru saja bereaksi, tapi sepertinya sangat sulit untuk melawannya sendiri. Nama asli Goyan adalah Daji, dan orang ini disebut Bodhidharma. Setelah Xiaoyan berpikir sebentar, dia menggertakkan giginya, kemudian dia berkata dengan enggan. Saya akan memberi Anda waktu setengah batang dupa untuk memurnikannya, jadi cepat lakukan. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, tiba-tiba alis Xiaoyan berkilat. Kemudian sebuah mata biru besar itu muncul di depan Xiaoyan. Tepat ketika mata anjing itu muncul, Bodhidharma di depannya justru menjerit nyaring. Kemana Anda harus melarikan diri? Suara Goyan tiba-tiba terdengar. Kemudian cahaya biru mata besar itu meledak dan langsung menyelimuti sosok Bodhidharma. Pada saat yang sama, Xiaoyan melihat fitur wajah Bodhidharma tampak meleleh di bawah cahaya biru mata anjing. Kemudian itu berubah menjadi sebuah lengan. Namun setelah berubah menjadi lengan, di bawah cahaya biru Goyan itu melesat langsung ke arah alis Xiaoyan. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.